Kalian sudah dengarkan soal pernyataan Jokowi yang baru-baru ini bikin heboh itu? Partainya perorangan, katanya. Kalian pikir itu cuma omong kosong? Pasti sebagian besar dari kalian akan langsung mencap itu sebagai sindiran biasa atau sekadar trik politik murahan. Tapi, coba deh lihat lebih dalam. Jangan langsung tutup telinga karena merasa itu cuma basa-basi yang nggak penting. Kalau kalian cerdas, pernyataan itu harusnya bikin kalian merinding. Jokowi dengan cerdas menggunakan kalimat ambigu yang bisa ditafsirkan sesuka hati. Dan ini bukan tanpa alasan. Di era sekarang, komunikasi bukan lagi soal bicara lurus ke depan, tapi bagaimana bisa menanamkan ketidakpastian yang mengguncang. Dia tahu banget cara kerja medsos. Dia tahu bahwa setiap kalimat, bahkan senyum pun bisa dipelintir jadi topik hangat yang beredar kemana-mana. Coba deh simak konteksnya. Pernyataan tentang partai perorangan jelas bukan untuk bikin semua orang jadi bingung. Itu sengaja dibuat ambigu, supaya orang-orang yang punya pikiran tajam bisa mencernanya dan mulai bertanya, apa sih maksudnya? Pak Jokowi tahu benar bahwa kalimat seperti itu akan disalahartikan oleh sebagian orang sebagai sindiran kosong. Tapi itu justru yang dia inginkan. Seperti ramalan Joyoboyo yang penuh makna ganda, pernyataan ini membuka banyak ruang untuk interpretasi. Jokowi bukan cuma seorang presiden. Dia adalah seorang komunikator ulung yang tahu benar cara memainkan isu. Dia sudah teruji di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh dengan kehebohan dan kekerasan verbal. Ketika orang-orang sibuk menilai dia lewat cara-cara biasa, Jokowi memilih untuk melemparkan sebuah batu yang nggak langsung dilempar ke muka kita, tapi disembunyikan, menunggu momentum yang pas untuk menciptakan dampak yang jauh lebih besar. Kalimat partai perorangan bukanlah lelucon, bukan juga sekadar isapan jempol. Itu adalah tanda-tanda besar bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan langkah selanjutnya, yang mungkin lebih mengejutkan dari yang kalian kira. Dan di sini muncul ironi yang jelas. Siapa yang sebenarnya bisa melawan Jokowi jika ia sudah berada di luar jalur? PDIP, partai yang mengklaim membesarkan Jokowi, kini malah berisiko hancur akibat penolakan terhadap dirinya. Pak Jokowi sudah lama berusaha untuk tetap menjadi bagian dari PDIP, meskipun banyak di luar sana yang sudah melupakan apa yang telah dia lakukan untuk partai itu. Sekarang, dengan kenyataan bahwa dia dipecat, ia malah terlihat lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan tertipu oleh narasi mainstream yang menganggap dia lemah hanya karena sudah tidak punya partai atau posisi. Di balik pernyataan partai perorangan itu ada potensi besar untuk menciptakan perpecahan dalam tubuh PDIP. Apa yang terjadi jika banyak kader PDIP yang masih merasa bahwa Jokowi adalah sosok yang mereka banggakan, merasa terasingkan, dan akhirnya mengikuti langkah Jokowi? Apakah kalian siap melihat PDIP terpecah dengan sebagian besar anggotanya keluar dan membentuk kekuatan baru? Bayangkan, jika ini terjadi, bukan hanya PDIP yang akan terguncang, tetapi seluruh politik Indonesia. Lebih jauh lagi, kalau Jokowi benar-benar mendirikan partai baru, apa yang salah dengan itu? Bukankah itu haknya untuk menentukan jalannya sendiri setelah dikeluarkan dari partai yang dulu dia bela mati-matian? Dia bukan hanya sekadar orang yang tersingkir, dia adalah sosok yang masih punya kekuatan politik dan basis pendukung yang besar. Jadi kalau Pak Jokowi mendirikan partai baru, itu adalah pilihan politik yang sah. Jangan lupa, dia bukan hanya figur yang dihapus begitu saja. Ini adalah potensi perpecahan yang bisa membangun kembali konfigurasi politik Indonesia yang lebih berwarna. Jangan mudah tertipu oleh narasi yang ingin menjegalnya, karena di balik langkah itu ada tujuan yang jauh lebih besar. Sekarang, apakah kalian masih percaya bahwa Jokowi cuma akan duduk diam saja dan menerima perlakuan ini? Tentu tidak. Ini bukan soal balas dendam pribadi, ini adalah soal strategi. Jika Pak Jokowi memang benar-benar mendirikan partai baru, siapa yang bisa menahan gelombang itu? Orang-orang yang merasa tidak puas dengan cara PDIP dikelola, mereka yang simpati padanya akan ikut keluar. Partai baru ini yang mungkin membawa aroma PDIP namun dipimpin oleh Jokowi bisa menjadi batu loncatan untuk perubahan besar di Indonesia. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk melihat perpecahan besar ini? Jangan anggap ini hanya sebagai spekulasi, karena bisa saja kita berada di titik balik dalam politik Indonesia. Jokowi, dengan pernyataannya yang terkesan ambigu itu, sudah menyiapkan panggungnya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kalian siap menyaksikan perubahan besar yang akan datang? Pemikiran ini mungkin tidak populer, mungkin ini juga bukan konten yang akan disukai banyak orang, tapi bagi kalian yang benar-benar cermat, kalian akan merasakan sesuatu yang mendalam.
Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk melihat lebih dalam. Kalau kalian setuju atau tidak, silakan tuliskan komentar kalian di bawah ini. Apa yang sebenarnya kalian takutkan dari seorang Jokowi yang berjalan sendiri? Bukankah demokrasi sejati seharusnya memberi ruang bagi setiap individu untuk menentukan arah tanpa harus terkungkung oleh doktrin partai? Atau jangan-jangan kita sudah terbiasa melihat politik sebagai permainan yang hanya bisa dimainkan oleh mereka yang punya tiket masuk ke klub eksklusif bernama partai besar? Kalimat partai perorangan seolah menjadi tamparan bagi sistem politik kita yang ironisnya malah sering membunuh gagasan individual demi kepentingan segelintir elit. Bayangkan ini, seorang Jokowi yang tidak lagi terikat oleh aturan partai bisa berbicara lebih lepas. Dia tidak perlu lagi mengikuti arahan ketua umum yang merasa dirinya seperti dewa penentu takdir politik bangsa. Ketika Jokowi memutuskan untuk berdiri sendiri atau bahkan membangun kendaraan politik baru, bukankah itu justru menegaskan kebebasan berpolitik yang sering kita dengungkan dalam slogan, tetapi jarang kita praktikkan? Dan disinilah letak ironi terbesar. Mereka yang selama ini menyerang Jokowi dengan tuduhan bahwa dia hanyalah boneka partai, kini menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Jokowi yang bebas. Jokowi yang bisa mengumpulkan kekuatan dari bawah, dari rakyat yang selama ini merasa bahwa suara mereka tidak didengar oleh partai-partai besar. Seorang Jokowi yang tidak lagi dibatasi oleh dinding ideologi partai, tetapi yang berdiri di atas gagasan pragmatis untuk membangun Indonesia, tanpa birokrasi yang memberatkan. Perpecahan PDIP, keharusan atau kecelakaan? Kalian mungkin berpikir, ini cuma spekulasi, Jokowi nggak akan nekat mendirikan partai baru. Tapi tunggu dulu, lihat pola yang sedang terbentuk. Saat ini PDIP berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka tidak bisa mengabaikan pengaruh Jokowi yang sudah menjadi ikon nasional. Di sisi lain, ada tekanan besar untuk menjaga kendali penuh atas partai. Dalam kondisi seperti ini, perpecahan bukan hanya kemungkinan, tetapi menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan. Dan jika itu terjadi, siapa yang akan kalian salahkan? Jokowi yang hanya bertahan dengan caranya sendiri? Atau sistem partai yang tidak pernah benar-benar memberi ruang bagi perbedaan pendapat? Jangan lupa, Jokowi bukan politikus biasa. Dia adalah anomali dalam politik Indonesia. Seseorang yang datang dari luar lingkaran elit, membuktikan bahwa politik tidak harus dimonopoli oleh segelintir keluarga besar atau jaringan kroni. Hal yang menarik dari Jokowi adalah caranya merespons serangan. Dia tidak pernah menjadi sosok yang suka berteriak-teriak atau menyerang balik dengan vulgar. Sebaliknya, dia lebih memilih untuk tersenyum. Senyum yang sering dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebenarnya adalah bagian dari strategi. Senyum itu adalah cara Jokowi untuk mengatakan, silakan serang saya akan tetap di sini, tenang dan menunggu kalian kelelahan sendiri. Apa yang kita lihat sekarang adalah Jokowi yang sedang bermain catur politik dengan langkah-langkah terukur. Ketika dia mengatakan partai perorangan, itu bukan hanya sebuah pernyataan spontan. Itu adalah peringatan bahwa dia siap untuk mengambil jalannya sendiri jika keadaan memaksanya. Dan mari kita jujur, siapa yang bisa menghentikan dia? Jika Jokowi benar-benar mendirikan partai baru, itu bukan hanya tentang dia. Itu adalah tentang membuka ruang baru dalam politik Indonesia yang selama ini terasa stagnan. Ini adalah peluang untuk mengubah dinamika kekuasaan yang selama ini terlalu terpusat pada beberapa tokoh atau keluarga besar. Dan disinilah kalian, sebagai rakyat, harus menentukan posisi. Apakah kalian akan terus mendukung sistem lama yang kaku dan eksklusif? Atau kalian akan mendukung sesuatu yang baru, meskipun itu berarti harus menghadapi ketidakpastian? Jokowi mungkin bukan sosok yang sempurna, tetapi dia adalah simbol dari kemungkinan baru dalam politik kita. Jadi, sebelum kalian memutuskan untuk mencibir atau meremehkan langkahnya, coba pikirkan baik-baik. Bukankah kita sudah terlalu lama terjebak dalam politik yang hanya itu-itu saja? Bukankah sudah saatnya kita membuka diri terhadap gagasan baru, meskipun itu datang dengan risiko? Inilah saatnya bagi kita untuk berhenti hanya menjadi penonton dalam drama politik yang dimainkan oleh elit. Ini adalah momen untuk benar-benar terlibat, untuk benar-benar berpikir, dan untuk benar-benar memilih. Jadi, apa yang akan kalian pilih? Bertahan dalam kenyamanan sistem lama, atau mengambil risiko untuk sesuatu yang lebih baik? Mari kita bicara lebih dalam tentang PDIP dan kepemimpinannya.
Partai ini dengan sejarah panjang perjuangannya telah menjadi simbol perlawanan rakyat pada masa lalu. Tapi zaman berubah dan begitu pula persepsi publik. Ketika partai ini mulai bertransformasi menjadi lebih seperti kerajaan keluarga, kita harus bertanya, apakah ini masih tentang perjuangan rakyat atau hanya tentang mempertahankan dinasti kekuasaan? Jika kritik terhadap Jokowi datang dari elit partai seperti Hasto, maka itu mencerminkan lebih banyak tentang ketakutan di dalam tubuh partai daripada kesalahan Jokowi sendiri. Ketakutan bahwa seorang tokoh seperti Jokowi yang telah membuktikan dirinya mampu memobilisasi massa tanpa dukungan penuh partai dapat mengancam status quo. Ketakutan ini sangat nyata dan respons partai terhadap Jokowi hanya memperjelas betapa rapuhnya fondasi kekuatan mereka. Jika Jokowi memutuskan untuk mendirikan partai baru, ini akan menjadi eksperimen politik yang menarik. Bayangkan partai yang tidak dibangun di atas retorika lama, tetapi di atas gagasan pragmatis untuk menyelesaikan masalah rakyat. Partai yang anggotanya bukan sekadar loyalis politik, tetapi orang-orang dengan kompetensi dan rekam jejak nyata. Namun, tantangannya tidak kecil. Mendirikan partai baru berarti harus menghadapi resistensi dari kekuatan politik lama, serangan dari media yang terafiliasi dengan partai-partai besar, dan tentu saja kritik dari para pengamat politik yang cenderung sinis. Tapi bukankah itu harga yang harus dibayar untuk perubahan yang nyata? Dan disinilah Jokowi bisa menarik simpati dari rakyat. Bayangkan skenario ini, Jokowi berdiri di hadapan rakyat mengatakan, "Saya telah dikeluarkan dari partai yang dulu mendukung saya, tetapi saya tidak akan berhenti memperjuangkan kepentingan kalian. Bersama-sama kita akan membangun masa depan yang lebih baik." Siapa yang tidak akan tergerak oleh itu? Di tengah kekacauan ini, ada satu ironi besar yang harus kita sadari. Jokowi yang dianggap keluar dari jalur oleh PDIP sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita bagaimana demokrasi seharusnya bekerja. Bahwa perbedaan pendapat tidak harus dihadapi dengan pengusiran, tetapi dengan dialog. Bahwa seorang pemimpin tidak seharusnya dipaksa untuk tunduk sepenuhnya pada aturan partai, terutama ketika aturan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat. Tapi apakah kita siap untuk menerima kenyataan itu? Atau kita masih terjebak dalam pola pikir lama bahwa loyalitas adalah nilai tertinggi dalam politik, bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip? Ada dua kemungkinan masa depan yang bisa kita bayangkan dari semua ini. Yang pertama adalah masa depan di mana sistem politik kita tetap stagnan, di mana partai-partai besar terus memonopoli kekuasaan, dan rakyat hanya menjadi penonton yang tak berdaya. Masa depan di mana perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman, bukan peluang untuk tumbuh. Yang kedua adalah masa depan di mana keberanian Jokowi untuk berdiri sendiri menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Masa depan di mana politik tidak lagi menjadi monopoli segelintir orang, tetapi menjadi ruang bagi semua orang untuk berkontribusi. Jadi, apa yang akan kalian pilih? Apakah kalian akan terus mendukung sistem yang sudah usang, atau kalian akan berani bermimpi tentang sesuatu yang baru? Karena perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Perubahan membutuhkan keberanian tidak hanya dari para pemimpin seperti Jokowi, tetapi juga dari kita semua sebagai rakyat. Ini bukan lagi soal Jokowi atau PDIP, ini soal masa depan kita sebagai bangsa. Jangan hanya menjadi penonton. Ikutlah berpikir, berani bersuara, dan siap untuk bergerak. Karena di tangan kita lah masa depan itu ditentukan. Ketika kita membicarakan masa depan, satu hal yang harus diingat adalah bahwa politik sejati adalah tentang rakyat, bukan elit. Dalam semua gejolak ini, Jokowi sebenarnya sedang menampilkan wajah baru dari politik rakyat. Dengan keberaniannya menanggapi tekanan partai dan tetap berdiri di jalannya sendiri, ia memberikan pelajaran penting bahwa politik tidak harus menjadi permainan oligarki. Namun, harapan ini harus dibarengi dengan tindakan nyata. Rakyat tidak bisa hanya menjadi penonton. Ketika Jokowi mengisyaratkan perpecahan atau bahkan kemungkinan membangun partai baru, ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi kita semua. Kita harus bertanya, apa yang sebenarnya kita inginkan dari politik? Apakah kita puas dengan partai-partai besar yang hanya memperjuangkan kepentingan segelintir elit? Ataukah kita siap mendukung sesuatu yang benar-benar baru meskipun itu penuh risiko? PDIP mengklaim sebagai partai demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu-ibu ya. Kita tadi sudah mendengarkan ya sebuah narasi, sebuah ilmu ya yang disampaikan oleh
channel Bromuju ya. Di sini kita bisa menyimak ya, Bapak Ibu, bahwa ternyata ya Jokowi sangat ditakuti oleh musuh-musuh partai politik ya. Dan sebagian orang menyatakan bahwa Jokowi merupakan biang kerok atau perusak demokrasi di Indonesia. Apakah benar seperti itu, Bapak Ibu? Silakan komentar ya. Dan kita juga mengetahui ya bahwa power Jokowi itu masih sangat besar ya. Harapannya sangat besar di politik ini ya, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Jokowi sudah tidak menjabat lagi, tidak punya jabatan ya, tetapi power beliau sangat-sangat besar. Dan sampai segitunya ya, kemarin tanggal 17 tepatnya kemarin Bapak Hasto ya sudah mengumumkan bahwa Jokowi dan keluarganya itu dikeluarkan atau tidak bergabung lagi dengan Partai Banteng Merah PDIP ya. Entah itu permasalahannya seperti apa. Apakah karena Jokowi sudah sangat-sangat offset ya intinya, karena keluarganya itu didaftarkan semua sebagai pemerintahan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dikasih panggung semua keluarganya itu ikut dalam bidang politik mengurus negara. Nah itu ya Bapak Ibu. Dan entah ya nanti Bapak Jokowi kedepannya mau seperti apa. Apakah mau bergabung dengan partai atau beliau bisa jadi membuat partai baru lagi ya Bapak Ibu. Nggak menutup kemungkinan Jokowi akan membuat partai baru ya Bapak Ibu. Masih terbuka lebar sekali kesempatan ini Jokowi membuat partai baru dan bisa melahirkan kader-kader calon pemimpin abdi negara ini ya Bapak Ibu. Ya kita lihat saja kedepannya seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh mantan presiden kita ya yang kemarin 10 tahun terakhir, 2 periode yang mana ya seperti itu ya kerjanya ya orang menyatakan ya belusukan, dan sebagian orang menyatakan bahwa katanya pelongo atau terlalu nggak ada gairah ke presidennya seperti itu ya Bapak Ibu. Bahkan nggak ada rasa takut dari negara-negara lain ke negara Indonesia karena presidennya Bapak Joko Widodo ya. Beda dengan sekarang Bapak Prabowo Subianto yang sangat-sangat ditakuti menurut para survei ya Bapak Ibu. Oke ya, kita sebagai warga Indonesia, sebagai ya dulu pernah dipimpin negara ini oleh Bapak Jokowi, ya kita doakan yang terbaik untuk Bapak Jokowi, dan kedepannya mau seperti apa kita doakan dan dukung yang terbaik. Oke, dan tadi terima kasih buat channel
Bro Munjo ya, tentang ilmunya. Semoga bermanfaat juga ya. Jadi kita tahu tentang sifat-sifat atau ya keseharian dari Jokowi itu dan informasi-informasi tentang Bapak Jokowi. Oke, terima kasih. See you next video. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.